Negara terancam oleh bahaya-bahaya apa? Bunyi semua. Sekarang begitu negara terancam karena perilaku orang yang mau mengklaim semuanya Indonesia miliknya. Di bendera merah putih 17 Agustus semuanya miliknya. Kiai juga nggak tinggal diam, bunyi semua sekarang kiai. Walaupun kelihatannya kemarin berteman karib, sekarang kalau keliru ya bunyi semua. Ini tanaman sini. Itu bunyi semua kiai-kiai. Kiai Toreko ya bunyi, Kiai Langgar ya bunyi. Kok tiba-tiba Indonesia milik mereka, ini gimana ceritanya? Dibongkar semua, maka ada ribut nasab, ribut apa? Karena kalau terkait Rasulullah dan sampai hari ini ilmunya namanya ilmu syajarah. Ilmu syajarah itu artinya ilmu pohon. Pohon itu pasti akar, dahan, daun dan pohonnya sama dengan buahnya. Karena pohon itu rumusnya sama, nutfanya sama, buahnya sama. Ini katanya akarnya ini, pohonnya ini, kok buahnya beda. Jangan-jangan setek gitu kan. Untuk mengingatkan kita semua bahwa ada beberapa hal yang harus kita tinjau dari berbagai persepsi dan perspektif. Karena apa? Lahirnya Rasulullah itu nggak di Mojokerto. Jadi Rasulullah itu duduk di Mojokerto. Rasulullah itu orang Arab. Arab itu nggak di sini, di sana. Penerbangan aja 9 jam dari Surabaya pakai pesawat. Pertanyaan pertama biasanya yang muncul, kenapa Nabi itu lahirnya kok neng Arab ya? Apa nggak kalah bagus Mojokerto? Kenapa kok di Arab? Kok di Makkah? Jawabannya cuma satu. Ya karena Nabiullah itu Nabi terakhir. Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Nah, tugas Nabi terakhir itu apa? Menggembalikan manusia agar kembali ingat kepada yang maha kuasa, yaitu Allah. Nah, yang harus diingatkan itu siapa? Ya manusia. Makanya nggak ada di Al-Quran itu ya ayyuhal ghanam, itu nggak ada. Hei kambing, nggak ketemu. Nggak ada di Al-Quran ya ayyuhal baqar, sapi, nggak ada. Yang ada itu ya ayyuhan nas, hei manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku yang bikin kalian itu. Jadi laki-laki dan perempuan, jadi apa? Berbangsa-bangsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Itu aku, kata Allah. Nah, Allah itu dalam bahasa Al-Qur'an di mana? Ya di arasnya Allah. Nah, arasnya Allah itu di mana? Ya di langit ke-7. Wallahu a'lam langit ke-7 itu di mana. Wong ini langit 1 soalnya. Jadi yang kita tempati bumi ini berada di langit 1. Yang isinya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto itu langit 1. Keluar dari langit 1 melewati black hole, lubang hitam. Stephen Hawking yang ahli fisika nggak bisa menggambarkan black hole itu tembusnya kemana. Nah, itu keluar dari situ itu baru menemu langit kedua. Langit 1 aja dari bumi ke Pluto begitu jauhnya. Lah kalau langit 1 ke langit kedua jaraknya kayak apa? Nah, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, 6, 7, wallahu alam itu. Nggak ada yang nyampe sana. Nah, sementara manusia itu langit ke-7 aslinya. Jadi sampean-sampean ini dari bukan makhluk sini. Yang makhluk sini itu ya sapi, ya kucing, ada celeng, itu makhluk sini. Penduduk langit sampean itu alien. Jadi the real alien itu ya manusia itu. Yang lain kan kamakola kiro-kironya Hollywood. Yang real alien itu ya sampean itu. Makanya karena ketika turun ke sini ini adalah pendatang, penyesuaiannya agak lama. Sapi asli sini 3 hari makan sendiri, apalagi mentok.
Mentok itu begitu netes renang lah. Manusia karena enggak asli, penyesuaian habitatnya lama. 9 bulan aja masih belum bisa apa-apa. Tapi karena memang alien ya gedenya paling rakus. Kalau kecil dikasih minum susu banter dikit melet-melet. Kalau udah besar arak ya masuk. Bir bintang masuk. Ya kecilnya dikasih makan pisang, besar dikit udah melet-melet. Tapi dasar alien begitu gede, aspal juga masuk. Enggak, nanti diurus Pak Kajari itu kalau aspal-aspal yang doyan. Lah itu manusia, makanya dunia ini kalau yang paling rakus ya manusia. Sungai itu nggak ada manusia aman, begitu manusia datang habis itu ikan. Hutan ditunggui harimau sekian ribu tahun nggak ada masalah. Manusia yang datang hutan habis. Gunung Penanggungan habis ya karena manusia. Itu ke arah Cawas apa? Terawas itu habis juga karena manusia. Batu aja dimakan. Nggak bisa makan batu bikin stone crusher manusia. Jadi makhluk-makhluk di dunia ini kalau udah ketemu manusia ampun-ampun wong alien. Gajah itu kurang kuat apa? Habis sama manusia. Habis gajah itu. Walaupun kita nggak bisa terbang, burung habis. Walaupun kita nggak bisa renang, ikan habis. Makanya kalau manusia itu nggak ada, dunia ini aman. Lo aman. Makanya seandainya kemarin corona itu manusia mati semua, aman dunia ini. Tapi manusia nggak ada dunia, mati. Ikan nggak ada manusia, hidup. Manusia nggak ada ikan, mati. Makanya manusia di sini ini jangan sombong, karena kita yang butuh dunia, dunia nggak butuh kita. Hutan itu nggak ada manusia, tumbuh. Ada manusia, habis. Melemahkan eksistensi sebuah bangsa namanya Indonesia. Jadi Islam itu digambarkan ketika keluar itu seperti tanaman. Makanya kita ini dulu nanem kazar'in seperti tanaman. Yang nanem siapa? Wali. Kenapa yang nanem ke Afrika orang yang bukan wali? Kenapa yang nanem ke Eropa panglima perang? Kenapa yang nanem ke Cina sahabat Sa'ad? Tapi satu-satunya yang unik itu yang nanem ke Indonesia itu wali. Kenapa wali? Karena di sini Majapahit. Majapahit agamanya Hindu. Hindu itu spesifik, yang boleh ngomong agama hanya Brahmana. Kasta kesatria nggak boleh ngomong walaupun raja. Agama bukan wilayah kesatria. Apalagi Wesya pegawai nggak boleh ngomong agama. Apalagi Sudra. Sudra dilarang ngomong agama. Sudra itu siapa? Petani dan pedagang. Sekaya apapun seorang pedagang dia Sudra. Makanya Sudra nggak boleh ngomong agama. Sehingga nggak mungkin orang Sudra diajak ngomong agama. Makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh saudagar itu bohong. Secara epistemologi pengetahuan itu nggak masuk. Dalam sosiologi pengetahuan juga nggak masuk. Dalam antropologi pengetahuan juga nggak masuk. Karena apa? Sudra tidak boleh ngomong agama. Apalagi kasta paria. Paria itu pengemis. Hidupnya minta. Ada di bawahnya kastanya itu lebih parah lagi, namanya kuca. Dia nggak minta tapi ngutil. Makanya yang suka ngentit itu kastanya kuca. Apalagi ngentit bansos itu kuca. Di bawah kuca ada meleka. Meleka itu maling tapi masih malu, tutupi mukanya gelap-gelap. Ada meleka. Meleka itu begal, sudah nggak malu apa-apa. Itulah. Nah, kasta tertinggi itu Brahmana. Brahmana itu punya ilmu namanya cakti atau sakti. Makanya yang bisa ngimbangi Brahmana itu wali, karena wali punya karomah. Makanya wali dan Brahmana ini berimbang. Tapi berhubung karena bukan kesatria, bukan yang suka kelahi, maka wali ini bernegosiasi dengan cara wali, penuh kealiman, penuh ilmu. Makanya negosiasi budayanya jalan di sini karena para wali. Nah, wali itu siapa? Ya, wali itu orang-orang yang kalau butuh sesuatu download.
Loh kan manusia itu dari langit ketujuh. Di langit ketujuh ada cloud atau pusat data. Pusat data dunia itu ada di cloud sana. Nabi pernah ditengokin ke sana, ini loh cloudku, catatan duniaku itu ada di sini, kata Allah. Allah menyebut Lauhil Mahfud. Orang Yahudi Nasrani menyebut Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Nah itu pusat data. Makanya Nabi wali itu kalau butuh itu download, browsing. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, terus istiqomah gini. Makanya ada yang 3 tahun, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Sunan Kalijaga 3 tahun download itu. Makanya paketannya besar wali-wali itu. Nah sampean kalau tidak download langsung tidur, maka nggak punya paketan. Ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah itu. Loh iya kan? Manusia itu kan dalam teknologinya kan seperti handphone. Seperti handphone manusia itu. Manusia itu punya nyawa, terhubung dengan cloud, dengan pusat data. Handphone punya kartu, terhubung dengan satelit. Cuman masih di langit ke-1 satelit itu. Nah kartu itu terhubung dengan satelit bisa hidup, yang penting punya data. Makanya kartu itu bisa melakukan apa saja. Tapi hati-hati jejak digitalnya ada, diem-diem gitu ya ada, yang bayar pulsa. Makanya manusia itu ngelakuin apa saja ya terdaftar di sana, wong terhubung. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, ya udah aku jadi saksi Allah. Itu kan waktu diregister. Manusia turun dikasih paketan. Hartanya sekian, jodohnya ini, nyawanya sekian. Paketannya habis ya kick, habis. Handphone juga sama, bawa paketan. Makanya handphone bisa kirim gambar, kirim foto, kirim berita, bisa browsing, bisa download. Nah kalau punya wifi lah, kalau nggak punya paketan cari wifi gratisan ke warung.co.id. Sama dengan manusia, bisa kirim doa, kirim gambar, kirim apa, kirim Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga downloadan. Quran itu dari Lauhil Mahfud, bal huwa Qur'anum Majid fil Lauhil Mahfud. Makanya di password Quran itu alif lam mim nun kaf ya ain shad itu passwordnya. Makanya sampean mau belajar print out apa belajar password ada. Kalau belajar print outnya ya belajar ilmu tafsir. Kalau mau belajar passwordnya belajar algoritma dan coding Al-Quran. Rumusnya abjadun hawazun. Kitabnya Al-Aufaq Mamba'u Usulul Hikmah. Bentuk paling sederhana adalah wafak atau raja. Kiainya beda-beda, kiai coding. Makanya kadang yang nggak paham itu suka ribut, ini musyrik gimana wong itu belajar coding kok musyrik. Kalau menguasai coding, menguasai dunia. Sekarang dunia semuanya pakai algoritma dan coding. WhatsApp tahu codingnya, dia bisa menguasai informasi. Dia bisa mengambil koran, dia bisa mengambil televisi, dia bisa mengambil apa saja. Tiba-tiba koran hilang, televisi hilang, besok toko juga hilang karena diambil oleh Mark Zuckerberg, karena dia menguasai coding dan algoritmanya. Dan itu urusannya urusan konversi uang. Dari Indonesia dalam 1 bulan dia dapat keuntungan 200 triliun. Makanya Cina nggak mau kalah, dia belajar coding juga. Begitu algoritma disepakati, dia pakai coding dalam negeri. Ya, dia pakai coding dan algoritma mereka. Dia nggak mau pakai algoritma Amerika, sehingga dia bisa lawan Amazon pakai Alibaba, dia bisa lawan Facebook pakai QQ Ren, dia bisa lawan WhatsApp pakai WeChat. Itu duit semua. Dan kita nggak pernah belajar di situ, dikit-dikit musyrik karena bodoh itu tadi. Lo coding itu penting makanya. Lah makanya Quran ini bisa dibagi, bisa dikirim, bisa didoakan. Kalau kita punya paketan, kalau nggak punya ya pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Namanya apa? Tawassul ila hadrati ila ruhi. Itu sebenarnya adalah wifi gratisan karena Nabi wali itu downloadnya serius. Makanya sampean jangan main-main sama wali. Wali itu paketannya besar. Sampean kalau macam-macam dihack, rampung. Lah ya kan, makanya hati Nabi apa wali-wali itu tahu hati orang, Nabi tahu hati orang.
karena sampean bisa diretas. Makanya malaikat kalau nyari orang nggak susah, tinggal di Sherlock selesai, langsung paketnya on off kick, ngono sudah selesai. Loh, makanya kalau kita pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, tawasul, kita bisa kirim doa. Ada yang nggak percaya, masa Fatihah dibagi-bagi ke seluruh dunia, wa ila jamil, jangankan Fatihah, wong tinju atau sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang nyuting sepak bola ke Qatar, dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama dimanapun. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah, ini kan sesungguhnya teknologi Nabi yang pernah Isra Mi'raj itu teknologinya bisa diterapkan walaupun baru sampai di langit satu. Nah, itu wali-wali itu, makanya wali-wali itu browsing, memperlakukan Indonesia yang sudah maju seperti ini. Apapun yang dibutuhkan Islam sudah ada di sini, hanya merubah bandul Tuhan tok. Orang disuruh berbuat baik di sini udah baik semua. Orang disuruh berakhlak baik, orang sini akhlaknya udah baik semua. Ngomong sak ngomong aja udah paling baik di seluruh dunia itu, orang Jawa terutama. Ada yang kelasnya mati, ada yang kelasnya kapundut, ada sedo, ini ada mudar, ada bongko, bahasanya udah tertata. Ada yang tidur,